Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada dari properti, ada SSIA, buy, supportnya di 1625 pemirsa, kemudian resistennya hingga ke 1975. Kemudian ada Elsa juga direkomendasikan buy, supportnya di 575, sementara resistennya ada di 760. Kemudian ada Raja juga direkomendasikan buy 800, resisten hingga ke 1040. Kemudian juga ada Unilever dari consumer, direkomendasikan buy juga 1650 hingga 1840. Untuk dari sisi resistennya ada SSIA, Elsa, Raja, kemudian juga ada Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pada Andika kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Yang pertama ada SSIA dari sektor properti, Pak. Di perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan dan hari ini tampaknya terdampak aksi profit taking. Pertimbangan, Pak, memasukkan SSIA ke dalam salah satu saham pilihan, terutama dari sisi teknikalnya ini. Silakan, Pak Danika. Oke, baik. SSIA ini kalau misalnya kita lihat agak panjang sedikit kemarin tuh dia ini ya ada pola downtrend ya. Tapi kalau kita lihat ke lebih belakangnya lagi sampai bulan Maret awal tahun kemarin itu dia membentuk pola bullish flag ya, dan kemarin itu dia baru aja breakout dengan volume yang sangat signifikan ya. Jadi untuk sekarang merahnya ini ditemani oleh volume yang lumayan kecil ya. Ini kita bisa asumsikan hanya koreksi. Jadi kalau misalnya besok juga sempat mau merah lagi, itu justru lebih bagus ya, kalau dia mendekati trend lainnya mungkin di area 1700 itu juga lebih bagus. Itu bisa buy, mulai cicil juga di situ, dengan targetnya itu yang pertama ada di level 1875 di titik tertinggi si bullish flag-nya, lalu kedua ada di level 1975 ya. Tapi ini yang terdekat ya, tapi untuk yang jangka panjang sebenarnya targetnya masih lumayan panjang di area level 2200 ya. Itu adalah target bullish flag-nya, jadi lumayan besar, ada 26% ke atas, tapi itu mungkin seperti sampai 2 atau 3 bulan ke depan ya, kalau misalnya volume tetap masih banyak itu bisa sampai situ. Tapi untuk sementara nggak usah jauh-jauh sampai 1875. Kalau dia bisa breakout, berikutnya di level 1975 itu untuk SSIA. Baik, penutupan hari ini di 1750 melemah di 1,69%. Intraday tadi sempat menguat ke level 1805. Dari sisi posisi teknikal untuk supportnya, Pak, ataupun juga dari sisi resisten, ini resisten berapa yang harus ditembus dalam jangka pendek terlebih dahulu untuk melaju dan bertahan di atas level 1800-an, Pak Danika? Sebenarnya dia lagi ada ini sekarang, dia lagi menguji support sebenarnya di level 1745 ya. Kalau misalnya dia bisa stay di atas itu dan dia bisa breakout lagi di atas 1800, itu dia bisa ke 1875. Jadi kita lihat hari ini dia ada rejection di area 1750. Kita lihat hari Senin apakah dia breakdown 1750 apa enggak ya. Kalau misalnya dia breakdown pun enggak masalah sebenarnya, dia selama dia mendekati level 1700 sampai 1650 itu area yang bagus juga untuk buy on weakness ya, selama dia enggak balik lagi ke level rendahnya lagi di 1500 ya. Kalau misalnya dia sampai situ lebih baik di cut loss saja karena kemungkinan dia mau sideways. Tapi untuk sekarang dia masih patternnya uptrend. Baik, dari SSIA kita balik ke saham pilihan selanjutnya, Pak. Ada Elsa. Hari ini posisi Elsa juga ditutup di zona merah, Pak, melemah di 0,78, 640. Intraday hari ini 650. Range pergerakannya tidak terlalu lebar, Pak, tapi dalam sebulan terakhir Elsa sudah memangkas dari sisi pelemahannya cukup signifikan.
Oke, untuk Elsa, dia emang udah ini ya, apa namanya, udah oversold banget, ya. Dan kemarin dia hari Jumat minggu lalu dia breakout di atas 640, which is itu adalah high sebelumnya dari downtrend si Elsa ini. Jadi kalau dia breakout dia bikin high baru, which is sekarang dia lagi ada di higher high, ya. Dan sekarang dia mau menguji supportnya lagi di level 640. Ya, kalau dia turun pun misalnya ke level 620 atau level 600, itu dia ingin membentuk ini ya, higher low ya, which is dia pertanda dia masih mau uptrend ya. Kecuali nanti dia turun sampai di bawah level 500, itu baru dia mau bisa confirm dia lanjut si downtrend. Tapi untuk sementara ini terlihat dari pola struktur trennya sendiri, dia sudah ada higher high dan dia mau membentuk higher low, ya. Sekarang di level 640 kita lihat apakah dia mau breakdown turun sampai 620 apa enggak, ya. Kalau misalnya stay di atas 640 itu tetap masih bisa di buy. Kalau misalnya dia turun lagi di bawah ke level 620, level 600 itu bisa mulai masuk sedikit-sedikit di situ. Baik. Ya, jadi targetnya sendiri pun ini di level Fibonacci sebenarnya. Yang pertama itu ada di level 700, itu mendekati Fibonacci 0618, lalu di level 760 ada di Fibonacci 0,7. Ya, baik. Seperti itu. Oke, penutupan hari ini di 640, melemah di 0,78, intraday hari ini di 650. Dalam sebulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk Elsa. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya untuk Raja, Pak. Ini sudah harga stock split belum, Pak? Sudah harga stock ya? split. Silakan, Pak, untuk Raja. Oke, untuk Raja, dia ini balik lagi buy on breakout hari Senin ya. Kemarin ini sudah breakout dan sekarang dia retracement setelah dia ketemu resistensi level 950 ya. Dan sekarang dia ini udah mulai kena si supportnya di level 870. Mungkin masih ada kemungkinan dia mau ngetes lagi si supportnya di level mungkin sampai 850, itu ada kemungkinan ya. Tapi dengan dengan dia kemarin stock split itu bisa memberi akses ke investor lebih banyak lagi yang mau masuk ke Raja. Jadi ada kemungkinan Raja ini dia bisa volumenya nanti akan naik ya. Dan untuk short term, ini trading short term ya, dia sedang uptrend. Ya, kemarin di level 950 tuh dia ada higher high dan sekarang dia lagi mencari higher low seperti itu, Pak. Buy di level berapa, Pak? Bisa diulang kembali? Buy-nya di level 850 sampai level 900 ini bisa. Baik. Penutupan hari ini di 885, menguat di 1,14%. Terakhir, Pak, untuk saham pilihan Anda rekomendasikan untuk consumer. Ada Unilever, buy di level berapa? Oke, Unilever ini dia lagi sideways ya. Dia bisa buy di level 1690. Kalau misalnya dia turun lagi sampai level 1720 ya. Ini masih agak panjang ya ke atas. Ini dia sekarang lagi berada di swing low ya. Dengan candle yang hari ini dia closing di atas 3 candle sebelumnya. Ya, ini bisa kita asumsikan dia mau swing low dengan ditambah lagi dia ada di area support di level 16, di area 1650 ya. Itu jadi ini bisa buy on weakness, kita bisa manfaatkan dengan target di level 1780. Ya, ini resistance terdekat, lalu kalau dia breakout bisa ke level 1840. Dan keep in mind kalau misalnya dia bisa breakout di atas 1840, itu dia bisa menjadi pertanda saham Unilever ini dia mau reversal. Baik.
Ada 4 saham pilihan pemirsa, ada SSIA, Elsa, Raja, dan juga Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan sesi kedua terlebih dahulu dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih mempertahankan posisi penguatan, dan meskipun secara persentase laju penguatan sedikit terpangkas pemirsa. Posisi penutupan menguat di 1,10% di level 6.175,535. Secara intraday, indeks harga saham gabungan sempat mencoba untuk mendekati ke level 6.200-an, tepatnya intraday tertinggi hari ini di 6.192,658. Kemudian secara intraday juga indeks harga saham gabungan sempat melemah di zona merah setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi, namun supportnya masih bertahan di atas level 6.000-an, tepatnya di 6.079,318. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 2,41%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,57%, LQ45 naik signifikan di 2,19%, sudah berada di atas level 600-an. Rotasi pergerakan sektoral, keuangan melaju kencang di 2,34%, consumer cyclical 0,80%, barang baku melemah di 0,50%, dan industri tertekan di 0,45%. Top gainers pemirsa didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan konglomerasi. BBCA, BBRI, BMRI, dan konglomerasi ada MUFA. Transaksi cukup signifikan untuk saham-saham perbankan big cap, rata-rata dengan transaksi di atas 1 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat atau masuk ke dalam deretan top loser, BRMS, Rans, DSSA, dan juga EPAC. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dan semoga bisa menjadi referensi untuk perdagangan di minggu depan.